Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita hari ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk tetap menjalani aktivitas kita dimanapun kita berada. Nah teman-teman, di psikologi pendidikan hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang ruang lingkup, objek, dan metodologi psikologi. Nah, materi ini sebenarnya adalah materi ulasan tentang materi yang pernah kita pelajari di psikologi umum ataupun materi-materi yang lain. Ruang lingkup atau cabang-cabang psikologi. Yang pertama ada psikologi umum. Nah, psikologi umum sendiri itu adalah meneliti dan mempelajari kegiatan atau aktivitas psikis manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya, antara lain intelijensi, emosi, motif, dan lain-lain. Manusia sebagai objek atau subjek itu berdiri sendiri. Itu di psikologi umum. Masih ingat ya? Kemudian ada psikologi khusus. Psikologi khusus itu mempelajari segi kemanusiaan atau segi kekhususan dari aktivitas psikis manusia itu sendiri. Jadi lebih khusus. Kalau di umum ya masih intelijensi, emosi, motif. Kalau psikologi khusus, dia khusus mempelajari dari aktivitas psikis manusia itu sendiri. Nah, psikologi khusus dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah psikologi perkembangan atau developmental psychology. Nah, perkembangan psikis manusia dari konsepsi hingga tua atau akhir hayat. Konsepsi itu adalah proses keluarnya janin atau bayi dari rahim atau saat melahirkan. Pas melahirkan itu namanya konsepsi. Nah, para psikolog perkembangan mempelajari faktor biologis dan lingkungan menyumbang perkembangan manusia itu di materi-materi psikologi perkembangan. Jadi psikologi perkembangan itu nanti pembahasannya itu sebenarnya mulai sebelum, pas, saat, sampai setelah lahiran. Nah, kalau konsepsi sendiri itu proses lahirnya atau proses keluarnya kita dari rahim ibu. Nah, kalau saat konsepsi itu ada, mohon maaf, misalnya kita tidak berharap ya, misalnya ada hambatan saat konsepsi itu, menurut psikologi perkembangan nanti akan mempengaruhi perkembangan psikisnya. Nanti bisa dipelajari sendiri ya di psikologi perkembangan. Kemudian ada psikologi fisiologis dan neuroscience perilaku atau biasanya kita sering mendengarnya di neuroscience-nya ya. Kajian proses fisik yang mendasari proses mental, misal penglihatan, ingatan. Menggunakan hewan untuk objek penelitiannya. Karena ini yang diteliti itu kan saraf ya. Kalau menggunakan manusia itu sangat beresiko sekali. Kemudian bidang neuroscience perilaku juga memusatkan pada berbagai proses biologis, terutama peran otak dan perilaku. Gitu. Selanjutnya ada psikologi kognitif. Ini meneliti perhatian, kesadaran, pengolahan informasi, dan ingatan. Jadi psikologi kognitif memang yang dipelajari adalah berpusat pada kognisi manusia. Ada apa saja di sana? Ada perhatian, ada kesadaran, pengolahan informasi, dan juga ingatan. Kemudian meneliti juga keterampilan dan kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, keahlian, kecerdasan. Itu adalah materi-materi yang nanti akan dibahas di psikologi kognitif. Kemudian ada psikologi sosial. Kalau psikologi sosial itu mempelajari perilaku
atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial atau interaksi sosial ya. Karena kita adalah zon politikon, kita juga manusia itu tidak bisa hidup dengan kesendiriannya, manusia membutuhkan satu sama lainnya. Nah, sehingga ini kalau psikologi sosial nanti yang dipelajari adalah aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Nah, para psikolog sosial tertarik dengan pengaruh kelompok pada pemikiran dan perilaku individu dan cara kelompok mempengaruhi sikap anggotanya. Psikologi komunitas. Di teori-teori sosial itu nanti Anda akan mempelajari tentang ada teori konformitas ataupun yang lainnya nanti ya ketika teman-teman mendapatkan psikologi sosial. Nah, para psikolog meyakini bahwa ini psikolog sosial ya, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pikiran dan perilaku jika kita mengetahui bagaimana manusia berfungsi dalam kelompoknya. Jadi para psikolog sosial itu sangat paham betul bahwa kita manusia itu bisa diartikan berfungsi atau bisa dikatakan sesuai dengan proses perkembangan kita itu ketika kita mampu berinteraksi dengan kelompok kita. Bayangkan jika ada satu orang yang tidak mampu berinteraksi atau berfungsi dalam kelompok, maka kita secara leksikal ya atau secara kasat mata akan memaknai atau memberikan label pada orang tersebut. Oh, ternyata orang itu tidak bisa ini ya, tidak bisa bergaul dengan orang lain dan lain sebagainya itu ya. Kalau psikologi sosial melihatnya seperti itu. Kemudian ada psikologi sekolah dan pendidikan. Nah, ini yang materi kita atau yang sekarang Anda ambil itu adalah psikologi sekolah dan pendidikan. Namun kita fokuskan di psikologi pendidikannya. Sebenarnya hampir sama sih. Nah, kalau di psikologi sekolah dan pendidikan itu yang ditangani adalah proses pembelajaran dan penyesuaian anak di sekolah. Psikolog sekolah dan pendidikan itu membuat rekomendasi mengenai penempatan pendidikan dan sebagai tim perencanaan pendidikan. Maksudnya begini, nanti kalau ada siswa yang bingung memilih saya nanti mengambil jurusan apa ya. Nah, maka orang-orang yang bingung ini bisa datang ke psikologi sekolah atau psikolog pendidikan untuk melakukan warid tes atau penjurusan warid, bukan wali murid ya, tapi dalam psikologi pendidikan warid itu dimaknai sebagai penyesuaian antara hasil tes dengan hasil pendidikannya selama sekolah. Jadi kita lihat rapotnya nilai yang bagus itu di mana, kemudian kita tes bakat minatnya. Nah, baru kita sandingkan, oh ternyata anak ini cenderung di mekanisnya, berarti kalau ambil kuliah dia nanti disarankan untuk ambil teknik. Atau ternyata oh anak ini kok sosialnya yang tinggi, nah bisa disarankan ke sosiologi atau kita sarankan ke psikologi dan yang lainnya. Jadi psikolog sekolah dan pendidikan itu membuat rekomendasi untuk itu, dan juga sebagai tim perencanaan pendidikan itu bisa juga. Jadi dalam proses belajar mengajar itu kan banyak aspek ya. Nah, psikolog sekolah dan pendidikan itu bisa dijadikan satu referensi atau pendapatnya itu diambil untuk apa? Untuk menciptakan sekolah yang nyaman, untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan lain-lain. Kemudian ada psikologi kepribadian. Di psikologi kepribadian itu nanti mempelajari karakteristik individual yang relatif menetap. Kenapa? Ya karena kepribadian itu kan dibentuk dari proses kita sejak lahir sampai hari ini. Nah, itu kepribadian itu relatif menetap. Relatif ya. Kalau
kita ingat bahwa di psikologi itu tidak ada bahasa pasti atau kalau di matematika itu kan 100 sampai 100 200 ya, kalau di sosial itu tidak bisa seperti itu. Maka di sini bahasanya relatif menetap karena prosesnya memang agak lama. Kemudian mempelajari pokok bahasan, misalnya trait, motif, tujuan, dan perkembangan kepribadian. Itu nanti Anda semua akan mempelajari di psikologi kepribadian ya. Ada materinya sendiri. Kemudian psikolog kepribadian tertarik pada aspek psikologi yang membuat kita unik, yang membuat kita itu beda antara kita dengan yang lain, antara anak yang satu dengan anak yang dua, antara anak A dan B. Jadi kenapa sih masing-masing individu itu memiliki perbedaan? Ya memang tidak ada kepribadian yang sama persis antara satu dengan yang lainnya. Dulu saya ketika mengisi satu kegiatan, ada yang pernah bertanya, "Pak, anak saya ini kembar, tapi kenapa ya sifatnya kepribadiannya kok berbeda? Kenapa nggak samakan kembar?" Nah, jadi teman-teman bisa berpikir sendiri ya, bahwa kenapa anak kembar ini berbeda. Oh, ternyata kalau dipelajari lebih lanjut, cara dia berkomunikasi dengan orang, cara dia berteman, cara mereka belajar ternyata tidak sama. Itu juga bisa mempengaruhi kepribadian. Jadi mencari temannya, berteman dengan siapa, bergaul dengan siapa, itu kan nanti juga akan mempengaruhi kepribadian kita. Nah, tapi untuk lebih jelasnya nanti biar di psikologi kepribadian ya yang membahas ini. Takutnya nanti kalau saya terlalu jauh ternyata pemahaman saya kurang sesuai dengan materi yang akan disampaikan nanti. Jadi tetap bersabar, ikuti prosesnya. Ada psikologi klinis dan konseling. Di psikologi klinis dan konseling itu mendiagnosis dan menangani orang-orang dengan gangguan psikologis. Kemudian psikolog konseling terkadang menangani orang-orang yang tidak terlalu bermasalah. Misal mahasiswa sedang melakukan perencanaan karir. Jadi mindset kita rubah ya, bahwa orang-orang yang memiliki masalah psikologis itu bukan berarti orang-orang yang masalah ya. Masalah bukan berarti masalah yang negatif. Terkadang nanti kita akan menghadapi orang-orang yang kebingungan, nanti saya bekerja seperti apa ya? Bekerja di mana? Saya sekolah di mana? Saya melanjutkan atau nikah? Nah, itu kadang akan menjadi bahasan ketika nanti Anda sudah berpraktek. Bisa jadi ilmuwan psikologi atau menjadi profesional psikologi. Kalau ilmuwan psikologi kan cukup S1 itu sudah disebut ilmuwan psikologi nantinya. Kalau mau menjadi psikolog, Anda harus sekolah magister psikologi profesi. Kemudian psikolog klinis menangani orang-orang dengan masalah-masalah kejiwaan namun berbeda dengan psikiater. Nah, nanti akan dijelaskan di kode etik di awal-awal bedanya psikiater sama psikolog. Namun saya berikan gambaran sedikit, kalau psikiater itu memiliki wewenang untuk memberikan obat. Kalau psikolog tidak memiliki wewenang untuk itu. Kemudian psikiater itu yang bisa mengambil adalah orang-orang yang memiliki background kedokteran. Kalau psikolog backgroundnya psikologi S1-nya. Jadi sudah beda wewenangnya nanti. Ternyata kalau teman-teman menemukan ada psikolog yang memberikan obat, wah itu melanggar kode etik dan tidak sesuai. Psikolog klinis meskipun di pembelajarannya nanti akan mempelajari tentang obat-obatan, namun itu kan sekilas, bukan untuk memberikan obat, tapi sekedar tahu oh ini obat ini untuk ini, itu aja. Oke, kemudian ada psikologi forensik.
Kalau psikologi forensik nanti sepengalaman saya tidak ada materi yang membahas psikologi forensik secara khusus kecuali di kode etik. Kode etik nanti ada satu bab yang membahas tentang psikologi forensik, namun bukan membahas apa itu psikologi forensik, bagaimana menangani orang-orang dengan kasus-kasus hukum dan lain-lain, bukan. Namun sekedar psikologi forensik itu adalah satu bidang ilmu yang berkaitan dengan hukum. Maksudnya mereka akan terjun dalam wilayah atau ranah hukum. Misalnya ada kasus pembunuhan anak. Nah, di sana ada psikolog yang bertugas untuk melakukan intervensi, asesmen. Nah, kalau dia bertugas di sana nanti mereka disebut psikologi forensik karena bidang ini memang khusus untuk di bidang hukum. Nah, psikolog forensik dipekerjakan oleh penasihat hukum untuk memberikan masukan mengenai persidangan. Jadi nanti ada peran psikolog kalau terjun di forensik itu bisa menjadi saksi ahli. Saksi ahli itu maksudnya ini ahli di bidang psikologi, ini ahli di bidang kedokteran, nanti gitu ya. Nanti memberikan masukan-masukan pada saat asesmen anak ini ternyata seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, itu untuk menjadikan penegak hukum atau pimpinan sidang itu nanti dalam mengambil keputusan itu sesuai. Kemudian psikolog forensik berlatar belakang pendidikan klinis, juga dapat memberikan kesaksian ahli yang tadi sempat kita bahas ya. Nah, di S2 itu memang ada beberapa peminatan, ada peminatan klinis, ada peminatan pendidikan, ada peminatan bio. Kalau di beberapa kampus di Surabaya rata-rata seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang terjun ke forensik itu biasanya mereka berlatar belakang klinis. Namun ada teman saya yang berlatar belakang pendidikan juga bisa terjun ke forensik, namun tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau kita ingin bergabung di psikologi forensik nanti ada asosiasinya, namanya adalah APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik. Jadi kalau teman-teman ada yang minat di bidang ini, nanti teman-teman bisa gabung di APSIFOR. Caranya bagaimana? Ya nanti kalau ada seminar-seminar yang mengatasnamakan forensik, Anda boleh ikut. Namun biasanya ada syaratnya. Misal yang boleh mengikuti adalah mahasiswa S2. Nah, kalau seperti itu kan kita belum bisa gitu ya. Jadi dilihat dulu syaratnya apa. Kalau untuk umum ya ikuti aja, enggak masalah. Kemudian ada psikologi industri dan organisasi. Mereka memusatkan pekerjaan pada organisasi atau tempat kerja karena memang ini hubungannya dengan tempat kerja atau organisasi. Kajiannya termasuk menyeleksi buruh atau karyawan dalam perusahaan atau bahasanya adalah rekrutmen. Kemudian mereka melakukan job analisis, kira-kira pekerjaan yang sudah dilakukan dalam setahun itu sesuai enggak, berat enggak dengan satu orang ini memperkerjai pekerjaan-pekerjaan yang sangat banyak itu kira-kira sesuai enggak, nanti dianalisis jobnya. Kemudian manajemen diklat atau lain-lain dalam bidang industri dan organisasi, bisa pelatihan meningkatkan kinerja, pelatihan meningkatkan produktivitas hasil dari perusahaannya atau meningkatkan motivasi kerjanya. Tadi semua itu didapatkan dari analisis terlebih dahulu. Kalau di bio itu dikenal dengan TAT ya, atau apa ya namanya. Pokoknya sebelum kita melakukan penelitian, kita harus menganalisis dulu kebutuhannya, kita menganalisis berapa jumlah karyawannya, kita menganalisis latar belakang karyawannya, dan lain-lain. Itu nanti ketika Anda dapat bio akan dipelajari itu semua.
Kemudian psikologi lintas budaya. Nah, ini juga menjadi mata kuliah tersendiri. Kalau di psikologi lintas budaya itu mempelajari kajian budaya dalam memahami perilaku atau budaya mempengaruhi perilaku. Budaya mempengaruhi pikiran dan juga emosi. Psikologi lintas budaya membandingkan proses-proses psikologis dalam budaya yang berbeda-beda. Kita tahu ya, kalau di kita itu budaya yang sangat beragam, bermacam-macam kebudayaan yang ada di kita, namun tetap kita adalah Indonesia. Kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan banyaknya budaya itu bukan berarti menjadikan kita berpecah atau tidak kompak. Dengan adanya banyak budaya itu menjadikan ternyata Indonesia itu sangat kaya dengan budayanya. Nah, kemudian ada psikologi olahraga. Kalau di psikologi olahraga itu menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk meningkatkan prestasi olahraga. Misal kalau teman-teman mengikuti IG-nya Pak Ari Ginanjar, beliau sebagai psikolognya timnas ya. Jadi sebelum bertanding biasanya dia memberikan motivasi kepada para pemain untuk tetap semangat, untuk berjuang sekuat tenaga biar meraih kemenangan, intinya itu. Namun ketika sudah ternyata dikehendaki kalah misalnya, nah psikolog juga berperan di sana untuk tetap memberikan semangat kepada para pemain biar tidak down. Kalau tidak diberikan semangat, takutnya nanti mereka down, malah prestasi di bidang sepak bolanya misalnya itu malah menurun. Maka ketika menghadapi kekalahan itu kita memberikan semangat lagi, kita memberikan motivasi lagi. Apalagi kalau meraih kemenangan, mereka sudah termotivasi, namun kita tetap harus mengontrol biar tidak terlalu euforia, tidak terlalu bersenang-senang dengan kemenangannya, karena kan nanti akan ada pertandingan berikutnya. Takutnya nanti terlalu senang-senang akhirnya malas belajar, malas latihan. Wong tadi aja menang kok, kenapa kita harus latihan lagi? Nah, jadi kita memiliki peran untuk itu semua. Kemudian contoh peran psikologi dalam beberapa bidang pekerjaan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir nanti saya lulus mau apa ya. Nah, gitu. Tadi kita banyak hal yang bisa dilakukan oleh ilmuwan psikologi. Yang pertama di bidang kedokteran, kita bisa membantu para dokter untuk mengadakan pendekatan yang sebaik-baiknya terhadap pasien. Bayangkan jika dokter atau suster itu ketika menghadapi pasien itu tidak ada yang senyum sama sekali, memasang wajah yang garang gitu ya, memasang wajah yang merengut, tidak ada senyum sama sekali. Bagaimana perasaan pasien? Pasti akan ketakutan, tidak nyaman. Nah, maka seorang dokter atau perawat itu ketika menghadapi pasien itu harus menggunakan tutur bahasa yang bagus, gestur yang bagus dan lain sebagainya. Untuk apa? Membuat pasien nyaman. Kalau pasien nyaman itu biasanya saraf-saraf dari pasien itu menjadi rileks gitu ya. Jadi membantu penyembuhan juga sebenarnya. Kemudian arsitektur, membantu para arsitek untuk membuat rumah agar nyaman bagi penghuninya. Jadi kita bisa memberikan masukan pada desainer. Misalnya kita memiliki tanah yang lumayan kecil ya, 5x5. Nah, di sana kita bisa memberikan usulan bagaimana kita membangun rumah 5x5 itu senyaman mungkin. Misal nanti diberikan gambar, di depan itu diberikan gambar pantai. Jadi ketika kita masuk rumah itu pikiran kita membayangkan kita sedang berada di pantai. Akhirnya meskipun sempit kita berpikiran rumah kita itu sangat luas. Jadi kita bisa berperan di sana gitu ya. Kemudian di penerbangan, membantu para insinyur untuk membuat pesawat yang menghindarkan diri dari ketegangan dan kelelahan. Kalau teman-teman ada yang pernah naik pesawat itu kan kalau di dalam itu sangat tegang ya. Kita yang belum pernah naik pesawat itu biasanya mau
mau naik aja itu sudah berpikiran itu aman gak ya dan sebagainya. Apalagi nanti sudah masuk ke dalam pesawatnya, kok sempit ya, ini nanti saya bisa bernafas atau tidak dan lain-lain. Nah, tenang saja, itu semua sudah diatur sedemikian rupa. Ketika Anda sudah naik nanti Anda akan merasa berada di kendaraan umum, bisa di bis atau yang lain, apalagi kalau sudah terbiasa gitu ya. Kemudian guru. Nah, psikologi juga bisa membantu guru untuk apa? Dalam mendidik muridnya. Misal guru ini mengalami kesulitan, Pak, Bu, ini kenapa ya murid saya kok susah sekali diberikan materi. Nah, peran kita coba kita analisis, oh mungkin anak ini ternyata memang slow learner sehingga membutuhkan pendampingan khusus. Dengan cara apa kita tahu bahwa dia slow learner? Ya dengan cara psikotes gitu ya. Kemudian objek psikologi. Objek psikologi itu ada dua, ada objek material atau material, ada objek formal. Kalau material itu merupakan sesuatu yang menjadi sasaran pemikiran. Kerap disamakan dengan pokok persoalan. Kemudian ada objek formal. Ini maksudnya adalah cara memandang, cara meninjau seseorang peneliti terhadap objek materialnya dan prinsip-prinsip yang digunakannya atau sudut keilmuan. Ilmu psikologi objek material itu maksudnya adalah manusia itu sendiri. Kalau objek formalnya yang diamati itu adalah jiwa dan tingkah laku atau perilaku dari manusia. Di objeknya itu adalah manusia, ini objek material ya, nanti manusianya. Kalau objek formalnya itu adalah jiwa dan tingkah laku dari manusianya. Itu yang diamati psikologi. Kemudian metode psikologi. Metode itu dimaknai sebagai arti atau jalan ya. Kalau psikologi adalah ilmu pengetahuan, maka psikologi itu diperoleh melalui metode ilmiah. Jadi ilmu itu dikatakan ilmiah ketika ada metodologi ilmiahnya. Metode ilmiah itu merupakan cara kerja yang mengikuti prosedur ilmiah untuk memperoleh data atau informasi. Jadi tidak seenak kita gitu ya. Kalau tidak dijelaskan metodologi untuk pengambilan samplingnya, metodologi untuk menganalisis hasil datanya, itu berarti belum dikatakan sebagai ilmu secara ilmiah ya tentunya. Nah, metode-metode yang ada dalam psikologi itu ada beberapa. Yang pertama adalah metode eksperimental. Biasanya dilaksanakan di laboratorium. Situasi dalam eksperimen sengaja dibuat atau meniadakan atau menimbulkan situasi tertentu, arti dibuat-buat. Tujuannya memang melihat hubungan dari satu hal atau suatu kejadian. Kemudian biasanya terdapat dua kelompok. Kalau eksperimen itu biasanya ada dua kelompok, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Kelompok eksperimen itu maksudnya kelompok di mana mereka nanti akan diberikan perlakuan. Kalau kontrol dibiarkan saja. Nah, nanti hasilnya akan dibandingkan ada nggak pengaruhnya dari kelompok eksperimen tadi dengan kelompok kontrol. Oh, ternyata kelompok kontrol tanpa diberikan perlakuan sudah bisa sendiri. Nah, berarti eksperimennya bisa dikatakan tidak memiliki efek, tidak memiliki pengaruh. Sama saja kok, tidak dikontrol juga bisa. Beda kalau ternyata tidak diberikan perlakuan, ternyata mereka tidak bisa. Beda dengan yang diberikan perlakuan. Nah, berarti eksperimennya bisa dikatakan memiliki pengaruh. Ada observasi alami. Ini dilakukan dalam situasi yang alami. Situasinya tidak dibuat-buat. Oke, kita observasi lapangan, ya sudah, kita melakukan observasi di lapangan tanpa men-setting apapun, kita mengamati kemudian kita tulis. Hasil pengamatan ditulis dan disimpulkan, harus objektif. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita sendiri biasanya nanti kan subjektif ya. Kalau kita mau objektif ya tuliskan apa yang Anda lihat. Kalau tidak cukup, Anda boleh
meminta bantuan teman untuk melakukan observasi yang sama. Nanti ada 3 orang dimasukkan dalam satu laporan, kemudian diambil tengah-tengahnya, ternyata sama lah. Itu kan berarti ada beberapa pendapat untuk menghindari subjektivitas. Kemudian bisa melalui sejarah kehidupan sebagai sumber data yang penting untuk mengetahui jiwa seseorang, misal mengungkap penyebab seseorang anak tidak naik kelas. Jadi ditelusuri kenapa ini anak ini. Bahkan kalau di klinis itu sebelum proses kelahiran prenatal. Jadi pada saat hamil itu apa saja yang dikonsumsi, pernah jatuh tidak, dan lain-lain prosesnya. Jadi kemudian setelah itu kan setelah lahir pernah jatuh enggak, bagaimana proses pembelajarannya, kemudian pernah baca atau tidak, dan lain-lain. Jadi ditelusuri sejarah itu untuk apa? Untuk nanti menentukan ternyata anak ini tidak naik kelas karena memang dulunya tidak pernah belajar, gitu ya, misalkan gitu. Kemudian dapat disusun melalui pembuatan buku harian atau rekonstruksi biografi, disusun melalui wawancara dengan orang yang bersangkutan atau dengan orang yang kenal dengan yang diperiksa, misal orang tua, guru, teman, dan lain-lain. Kemudian metodologi bisa dengan wawancara, tanya jawab antara pemeriksa dengan orang yang diperiksa. Orang yang diperiksa mampu mengemukakan isi hatinya, pandangan, dan pendapatnya, sehingga pemeriksa atau pewawancara dapat menggali semua informasi yang diperlukan. Teknik wawancara ada banyak hal atau banyak cara. Ada dengan cara bebas, biasanya dipakai psikologi, dalam psikoterapi. Ada yang terarah, berarti memiliki panduan. Ada yang terbuka, pertanyaan sudah ditentukan sebelumnya, jawaban bebas. Ada yang tertutup, pertanyaan sudah ditentukan dan Anda hanya bisa menjawab ya atau tidak. Ada banyak macam teknik ya. Nanti Anda sudah mendapatkan di psikodiagnostik 1. Itu nanti ada OPS 1, observasi dan wawancara. Kalau sudah mendapatkan, kalau belum nanti berarti pas psikodiagnostik 1. Kemudian angket, wawancara tertulis, pertanyaan tersusun secara tertulis, orang yang akan diperiksa tinggal baca pertanyaan dan memberikan jawaban secara tertulis pula. Pertanyaan dalam angket biasanya tergantung maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Angket terdiri dari 2 bagian, identitas dan pertanyaan yang ingin memperoleh jawaban, bisa fakta atau opini. Bentuk atau jenis pertanyaan angket biasanya pertanyaan tertutup, ya atau tidak, atau pertanyaan terbuka. Jadi Anda bisa memberikan pendapat secara bebas. Itu kalau angket. Ya, ini contoh angket tertutup dan contoh angket terbuka. Pertanyaannya biasanya gini kalau tertutup. Saya masuk rumah, biasanya saya mengucapkan salam. Anda menjawabnya mana? Sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah, sama sekali. Nanti jawabannya sudah ditentukan. Respon saat saya diberi nasihat, mendengarkan dan senang, biasa saja, cuek, marah dan tidak terima. Itu kalau tertutup. Kalau terbuka seperti ini. Saya merasa masa lalu saya, nah ini kan nanti beda-beda jawabannya, tergantung pengalamannya masing-masing. Kalau di pertanyaan yang tertutup kan, ya kemungkinan jawabnya sama ada. Kalau seperti ini beda-beda, tergantung pengalaman masing-masing. Kemudian pendapat saya tentang kegiatan upacara bendera yang mengharuskan Anda berpakaian dengan atribut pelengkap dan rapi adalah males, ya jawaban saya gitu. Teman-teman tuh sangat bersemangat, nah kayak gitu ya. Jadi itu contoh singkat, contoh angket tertutup dan terbuka. Kemudian ada psikotes atau pemeriksaan psikologi. Kalau seperti ini memang menggunakan alat-alat psikodiagnostik. Contohnya kalau kita mau mengukur kecerdasan berarti kita menggunakan tes EQ, bisa Binet, bisa WISE, WISC, Tiki, IST, dan lain-lain. Nanti Anda akan tahu kalau sudah mempelajari ya. Kemudian arah minat, itu bisa menggunakan RMIB, bisa menggunakan Letorpe, bisa menggunakan peminatan sendiri. Jadi banyak hal. Kemudian sikap itu biasanya kalau kita ingin mengetahui sikap kerja itu ada namanya Krepin.
kita ingin mengetahui kecepatan kerjanya, kita ingin mengetahui ketelitian kerjanya, ketahanan kerjanya, dan keasikan dalam bekerja. Kemudian MBTI, maksudnya kepribadian, itu bisa menggunakan MBTI, bisa menggunakan inventory, menggambar rumah, pohon manusia, atau menggambar manusia sendiri, atau pohon saja, dan lain-lain. Kemudian keuntungannya, kalau menggunakan psikotes itu waktu singkat, dapat memperoleh data mengenai seseorang yang tidak dapat diungkap melalui metode lainnya. Nah, maka dalam psikotes itu ada namanya catatan anekdot atau catatan-catatan yang kita mencatat perilaku dia yang tidak dikira-kira. Misal dalam mengerjakan alat tes gitu ya, ternyata tiba-tiba dia menggaruk-garuk dan garukannya itu sering sekali, berarti kan dia dikatakan panik gitu ya. Kemudian keringatnya keluar dan lain-lain. Saat bersalaman itu tangannya terasa bergetar. Nah, itu kan tidak dites, namun kita melakukan catatan anekdot namanya. Kemudian dapat dilaksanakan secara massal, namun memiliki kelemahan, tidak dapat dipergunakan secara luas di psikotes itu, karena kita memotret dia itu pada saat dites gitu ya. Jadi tidak bisa digeneralisasikan, biasanya cenderungannya seperti itu. Namun ada fasenya atau masanya. Biasanya tes itu bisa digunakan dalam rentan kurun waktu 2 tahun. Setelah itu harus tes lagi gitu. Nah, kemudian ini dilakukan oleh ahli yang terlatih. Jadi tidak semua orang bisa melakukan ini. Namun kalau kita nanti cukup di S1 atau ilmuwan psikologi, kita memiliki hak-hak yang memang sudah diatur dalam kode etik. Misal administrasi alat tes, melakukan psikoedukasi, itu di ilmu psikologi itu masih boleh. Namun kalau sudah sampai pada tahap interpretasi, kemudian dalam tahap memberikan intervensi, itu biasanya yang terlatih dan juga psikolog biasanya. Kalau teman-teman tidak pernah mengikuti pelatihan dalam melakukan intervensi atau terapi pada seseorang, ya jangan dipaksakan, karena itu nanti akan berimbas pada klien kita nantinya. Nah, ini sebenarnya ada contoh tes kepribadian. Ini biasanya saya tanyakan respon ya, tapi teman-teman boleh kok menjawab, atau nanti di WA di komentar Anda bisa menuliskan ketika Anda melihat gambar ini apa yang ada dalam pikiran teman-teman. Itu nanti bisa dituliskan ya, silakan. Coba saya berikan waktu beberapa detik. Lihat, amati. Nah, saat Anda melihat dan mengamati, Anda melihat gambar apa? Gitu ya, nanti bisa dituliskan di WA. Nanti saya tanyakan. Udah ya, cukup. Oke, kita lanjut. Kemudian ada metodenya, ada dengan cara studi kasus. Kadang ini disebut sebagai metode klinis karena kita mempelajari kasus ya. Karena metode ini terutama digunakan oleh dokter atau ahli psikologi klinis ketika mengobati pasien. Jadi kasusnya dipelajari betul. Psikolog atau dokter berusaha mengkonstruksi, membangun ulang riwayat kehidupan masa lalu berdasarkan ingatannya. Konstruksi, bangun kembali. Kemudian laporan anggota keluarga dan rekaman yang lain. Nanti hasil dari wawancara pada dia, keluarganya, gurunya, itu nanti jadikan satu, kemudian dijadikan diagnostik atau anak ini ternyata mengalami hal ini gitu ya. Kalau kelemahan metode ini memberi kesan seakan-akan objeknya adalah orang yang jiwanya tidak normal, sehingga tidak representatif untuk menggambarkan jiwa pada umumnya. Namanya studi kasus ya. Berarti kan ya di ini kan dipelajari adalah orang yang memiliki permasalahan, padahal kan kita di awal jelaskan bahwa tidak melulu pada masalah yang negatif ya, dalam tanda kutip, ada yang positif juga. Nah, teman-teman, untuk ruang lingkup objek dan metode sampai di sini. Monggo kalau teman-teman nanti ada
ada pertanyaan bisa diletakkan di kolom komentar atau kita nanti bisa lanjutkan di platform pembelajaran yang lain. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.